Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua dimanapun berada. Oke guys, apa kabar kalian semua? Tentunya saya harapkan kalian semua berada dalam kondisi sehat, kuat, dan tidak kurang satu apapun ya guys. Oke, jadi kali ini kembali lagi di channel saya Gaflan Timona, channel yang membahas seputar informasi perbankan, tabungan, pinjaman, ataupun tips tutorial lainnya ya guys. Oke, jadi hari ini kita akan membahas lagi satu hal yang sangat menarik guys, yaitu terkait pinjaman KUR guys. Nah, yang dimana ada banyak sekali pertanyaan teman-teman mengenai pinjaman KUR ini, seperti contohnya batasan plafonnya itu sampai dengan berapa juta, dan untuk persyaratannya apa saja ya guys. Oke, tapi sebelum itu kita lanjut di pembahasan video. Jangan lupa untuk subscribe channel ini apabila teman-teman suka, dan jangan lupa untuk di share ya teman-teman jika boleh bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke guys, jadi kita langsung masuk dalam pembahasan. Jadi untuk pertanyaan pertama, ada yang bertanya tentang Kak, berapa sih untuk batasan plafon pinjaman KUR? Oke guys, jadi untuk pinjaman KUR tersendiri, yang pertama ada KUR yang namanya super mikro ya guys. Jadi untuk super mikro ini itu batasan plafonnya hanya sampai dengan 10 juta. Dan juga ada yang namanya pinjaman KUR, yaitu plafon dari pinjaman 10 juta sampai dengan 100 juta ya guys. Oke, dan berikutnya ada yang namanya juga KUR kecil, yaitu 100 juta sampai dengan 500 juta guys. Nah, dan untuk yang di unit kerja atau yang berada di desa-desa ataupun yang ada di kelurahan ya guys, itu bisa sampai dengan 100 juta ya guys. Oke, jadi untuk pinjaman KUR tersendiri itu untuk plafonnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dan yang kedua ada yang bertanya mengenai persyaratannya guys. Jadi untuk aturan yang paling terbaru, di atas 50 juta itu teman-teman semua harus memiliki NPWP yang aktif ya guys. Karena pada saat proses prakersa dan pada proses di sistem itu, dari petugas akan menginput NPWP teman-teman atau nomor pokok wajib pajak. Jadi diharapkan untuk NPWP teman-teman itu harus sudah ada atau sudah aktif ya teman-teman. Kalaupun belum ada, nanti boleh dibuat di kantor pajak terdekat atau melalui situs DJP online guys. Bisa dibuat secara online untuk NPWP-nya guys. Oke, dan untuk berikutnya ada pertanyaan dari teman-teman, apakah bisa diberikan pinjaman jika kita memiliki pinjaman di tempat lain guys? Oke guys, jadi untuk pertanyaan itu bisa diberikan, tapi dengan persyaratan untuk pinjaman yang teman-teman miliki itu adalah pinjaman konsumsi ya guys. Seperti contohnya pinjaman kepemilikan rumah, kendaraan bermotor, ataupun pinjaman konsumsi lainnya ya teman-teman. Tapi dengan catatan untuk kolektabilitas teman-teman semua itu harus lancar dan harus memiliki kemampuan menyetor yang mencukupi ya guys. Nah, jadi apabila jika dihitung untuk potongannya dari pinjaman teman-teman semua itu, untuk kemampuan menyetor atau RPC atau repayment capacity teman-teman itu tidak mencukupi untuk setoran di bank terdekat ya teman-teman yang teman-teman ajukan pinjaman, maka dari petugas berhak untuk menolak pengajuan dari teman-teman semua karena sudah tidak mencukupi untuk repayment capacity-nya teman-teman. Nah teman-teman, dan pertanyaan berikutnya juga ada yang bertanya, apakah untuk pinjaman KUR super mikro ataupun pinjaman KUR itu bisa disuplesi ya guys. Contohnya misalnya teman-teman masih memiliki sisa pinjaman dan ingin melimpahkan pinjaman yang baru, contohnya dari 10 juta ke 20 juta. Nah, untuk persyaratannya itu sekarang tidak boleh disuplesi lagi guys. Nah, maka persyaratannya untuk pinjaman sebelumnya harus dilunasi dulu ya guys, agar supaya untuk pengajuan yang baru itu boleh menjadi pertimbangan bagi petugas dan boleh dicairkan sesuai dengan pengajuan dari teman-teman semua. Oke guys, dan untuk pertanyaan berikutnya, berapa sih limit pengajuan pinjaman KUR? Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi,
Untuk KUR mikro sektor produksi itu paling banyak 100 juta ya guys. Jadi contohnya baik teman-teman yang mempunyai usaha tanaman, pertanian, peternakan, dan untuk usaha lainnya ya guys. Nah jadi intinya untuk teman-teman yang ingin mengajukan pengajuan atau pinjaman di bank terdekat, baik itu Bank BRI atau bank lainnya teman-teman, itu sebenarnya persyaratannya itu boleh dikatakan mudah ya guys. Jadi untuk persyaratan lainnya yang seperti saya katakan tadi, teman-teman itu harus memiliki sebuah karakter yang baik ya guys, agar supaya itu menjadi salah satu pertimbangan dari petugas yang ada di kantor tersebut. Nah jadi semisalnya contohnya seperti ini guys. Nah, contohnya saya ingin meminjam uang kepada teman-teman semua, tapi uang yang saya pinjam itu tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, ataupun saya sering menunda untuk melakukan pembayaran. Nah, ketika saya ingin meminjam uang teman-teman lagi, pertanyaannya apakah teman-teman akan memberikan pinjaman tersebut? Ya, tentu saja tidak ya guys. Nah, ini juga yang menjadi prinsip dasar dari bank. Apabila teman-teman itu menyalahgunakan kepercayaan dari bank penyalur, maka untuk berikutnya kayaknya agak susah ya guys untuk diberikan kesempatan untuk mencairkan pinjaman KUR ya khususnya guys. Oke, seperti yang diketahui untuk pinjaman KUR tersendiri itu memang sangat diperhatikan untuk karakter dari nasabah penerima tersebut, agar supaya untuk kredit yang diberikan itu dapat dimanfaatkan dengan baik ya guys. Dan yang kedua, untuk teman-teman semua harus memiliki persyaratan lengkap dan legal tentunya, seperti KTP. Teman-teman semua itu harus sudah iktp atau berlaku seumur hidup ya guys. Dan untuk usaha teman-teman itu harus berjalan minimal selama 6 bulan, agar supaya bisa dilihat untuk penghasilan bersihnya berapa dan kotornya berapa ya guys, agar supaya menjadi pertimbangan dari petugas bank penyalur guys. Oke, dan untuk teman-teman yang persyaratan berikutnya, tentunya teman-teman harus memiliki usaha yang layak untuk dibiayai ya guys dari bank penyalur, agar supaya seperti yang saya katakan tadi, untuk kredit yang disalurkan itu dapat digunakan dengan baik. Dan berikutnya tentunya teman-teman harus memiliki BI checking yang lancar ya guys, agar supaya juga menjadi pertimbangan dari bank penyalur. Nah, dan untuk pengajuan yang teman-teman ajukan itu diharapkan itu sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Jangan lebih dari kemampuan teman-teman, karena sebentar yang akan rugi teman-teman sendiri juga, dan untuk nama teman-teman ketika pada saat menyetor tidak mampu, maka akan berpengaruh di kualitas nama teman-teman yang ada di bank penyalur ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman mungkin sekian untuk informasi yang boleh saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga informasi yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat buat teman-teman semua. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga hari kalian enjoy ke depannya. Terima kasih yang sudah mengikuti channel ini.